warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji hipotesis satu sampel atau one sample test. Yang kita uji adalah nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Di sini tabelnya ada 80. Nah, dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Maka kita akan menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 25. Nah, di sini hipotesis awalnya mu sama dengan 85 dan hipotesis akhirnya mu tidak sama dengan 85. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana di F sama dengan N-1. Berhubung datanya tadi ada 80, maka 80 dimin 1 sama dengan 79. Sedangkan alfa per 2-nya sama dengan 2,5%. Kita lihat pada tabel T. Nah, kita pergi ke tabel T. Nah, di sini kan tabel T-nya, dB-nya hanya sampai 30. Maka jika 30 ke atas itu tidak terdefinisi, maka kita pakai yang ini, logo ini. Berarti kita cari yang 0,25. Berarti di sini 1,960. Kita berikan lagi. Di sini berarti 1,96. Nolnya yang tadi tidak usah dipakai. Lalu kita pergi ke SPSS-nya. Datanya tadi kita copy ke sini, jadi sudah saya copy. Setelah itu kita pergi ke variabel view. Nah, di sini namanya kita ganti skor. Kita tuliskan skor, ini sudah saya tuliskan skor. Lalu labelnya nilai statistik. Kemudian kita pergi ke data view lagi. Kita klik analyze, pilih compare means. Setelah itu pilih yang one sample t-test. Nah, ini nilai statistiknya kita share ke sini. Lalu di sini tes valuenya adalah rata-rata tadi. Rata-ratanya tadi adalah 85. Setelah itu kita OK. Dan hasil output yang keluar adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang kita pakai adalah titik T sama sig to Taylor. T-nya di sini 4,928, sedangkan sig to Taylor-nya di sini 0,000. Ininya kita copy, kita bawa ke sini. Nah, ini sudah saya copy ke sini. Nah, berarti di sini nilai T terhitung sebesar 4,928 yang berada di area mana? Jika di daerah putih ini, maka dia menerima hipotesis awal. Jika berada di daerah kuning, maka dia menolak hipotesis awal. Berarti di sini 4,928 berada di daerah terima hipotesis awal atau terima HO. Sedangkan p-valuenya 0,000 besar dari 2,5% atau 0,025, sehingga dia berada di daerah terima HO karena berada di daerah putih. Artinya apa? Rata-rata skor statistik mahasiswa KPI ini sebesar 85. Baik, selanjutnya kita akan menguji beda rata-rata jika varian tidak diketahui atau uji independen t-test.
Di sini kasusnya adalah seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model transaksional dan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan transformasional dan dengan transaksional. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Di sini 10 data pertama adalah nomor absen saya, berarti ini adalah 22. Ini sudah saya ubah tadi. Selanjutnya adalah uji beda rata-rata jika kalian tidak diketahui. Berarti di sini jawabnya adalah hipotesis awal mu 1 sama dengan mu 2. Rata-rata metode standar dengan metode baru sama. Sedangkan hipotesis akhir mu 1 tidak sama dengan mu 2. Rata-rata metode standar dengan metode baru tidak sama. Taraf signifikasinya tetap, yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Sedangkan nilai kritik dan daerah kritiknya adalah, di sini kita lihat pada tabel T-nya. DF-nya sama dengan N1 tambah N2 min 2, berarti tadi 20 tambah 20 min 2 sama dengan 38. Di sini kita lihat tabel D-nya. Ini karena ini berarti tadi adalah 38. Di sini derajat bebasnya 38. Dengan anunya kita lihat di sini berapa. Yang untuk 0,25 adalah 2,024. Jadi kita kopakkan saja. Kita taruh di sini. Berarti di sini batasnya adalah 2,024 saja, di sini tidak usah kita ikutkan. Sini juga 2,024. Setelah itu barulah kita pergi ke SPSS. Masukkan data pada data view. Ini sudah dimasukkan di data view. Langsung saja, di sini yang pertama kita tuliskan variabel 1. Variabel 1, dan di sini variabel 2. Variabel 2. Di sini kita tuliskan kode valusnya, kita ganti dengan kode 1. Sini kita kasih kode 2.
Terus untuk yang ini kita ganti dengan jadi untuk satu kita tulis transaksional, dan yang kedua transformasional. Kita add. Nah, oke. Nah, setelah itu kita langsung saja pergi lagi ke data view, kita analyze, kita convergence, pilih independent dan loading test. Setelah itu, ini variabel satunya kita seret ke test variabel. Ininya kita tuliskan ini. Define groupnya tetap di sini tuliskan 1 dan di sini tuliskan 2. Kita continue, lalu kita oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus ini deh Kak Bobo. Biasanya seperti ini tadi. Sedangkan di PowerPoint-nya adalah seperti ini. Dia tetap menerima HO karena berada di daerah putih. Sedangkan di PSS kenapa tampilannya seperti ini? Saya juga masih bingung karena saya masih belajar ya, mohon maaf. Nanti kita perbaiki lagi. Oke, selanjutnya kita teruskan yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan menguji analisis UJT 2 sampel berpasangan. Di sini kasusnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Untuk itu perusahaan memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat kemampuan yang menjual barang. Untuk dilihat angka peningkatan atau ada peningkatan atau tidaknya pada penjualan barang atau produk. Untuk itu diambil sampel 40 secara acak sebagai berikut. Jadi di sini kan ada 20 sama 20 adalah 40. Kita kembali ke sini. Hipotesis awalnya N1 sama dengan N2. Hipotesis akhirnya N1 tidak sama dengan N2. Taraf signifikasinya tetap 5%, ini dua arah. Alfa per 2, nilai kritiknya adalah 2,09802, di mana DFN min 1 sama dengan 20 min 1 sama dengan 19. Kita lihat pada label T. Nah, pada tabel T ini nanti kan 19 ini. Serat ini 0,25. Jadi di sini 2,09302 tadi. Oke, berarti di sini batasnya adalah 2,098. 02-nya nggak usah diikutkan. Oke, 098. Nah, setelah itu kita pergi ke SPSS-nya. Nah, ini kita masukkan variabel sebelum dan sesudahnya. Pada variabel 1 sebelum dan variabel 2 adalah sesudah. Lalu untuk labelnya di sini kita tuliskan penjualan sebelum training, sebelum T gitu aja. Di sini penjualan setelah training. Kita tuliskan saja sebelum training. Oke. Setelah itu kita
Kembali ke data view, kita analyze, kita compare, kita pakai yang pirate sample test. Nah di sini kita shift, kita drag sini. Setelah itu kita OK. Nah hasilnya adalah seperti berikut. Ini yang kita pakai adalah yang T. Di sini 1,83 dan sticknya di sini 0,74. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita pergi ke sini. Berarti kesimpulannya adalah nilai T hitung besar 1,839 yang berada di area tolak HO di sini di daerah kuning. Lalu p-value-nya 0,074, lebih kecil dari 2,5% atau 0,025, sehingga tolak HO. Artinya rata-rata karyawan yang belum menikah, yang belum di training dengan sudah di training tidak sama, atau dengan kata lain perbedaan masa training menyebabkan perbedaan dalam penjualan barang. Sekian dari saya. Atas kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini masih tahap belajar sehingga mungkin banyak terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.